peristiwa tersebut mengalahkan keyakinan kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat kuliah subuh Rabu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili daripada pengurus Mushola Iman mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran para jamaah yaitu kuliah subuh Rabu pagi, atas yaitu kepercayaan diikut sertakan di anggota kuliah subuh Rabu pagi. Dan yang kedua, mewakili daripada pengurus Mushola Iman yang di Gang Macan, mohon maaf yang besar-besarnya karena tidak bisa yaitu menempatkan jamaah kuliah subuh Rabi di Mushola Iman karena dikhawatirkan tidak memadai karena saat pandemi ini. Akhirnya kita limpahkan ke masjid yaitu Jami Al-Ihsan. Mushola Iman dengan Masjid Al-Ihsan bukan siapa-siapa, ternyata masih satu kakek satu engkong yaitu Haji Kisan bin Haji Sijan yang punya ternyata. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kegiatan kuliah subuh Rabu pagi ini, mudah-mudahan kita doakan bisa langgeng, bisa diteruskan dari anak-anak kita, cucu-cucu kita nantinya. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau sambutan tempat atau hidangan yang kurang berarti di hati para jamaah. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sulah-sulahnya. Terima kasih selamat perhatian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah pagi ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Nurjaya Kusuma. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perputaran tempat kuliah subuh ini sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Ini namanya aja perpindahan dari al-iman kepada ini konsep keberagaman kita sebenarnya. Dalam agama kita orang itu kudu Islam dulu, imannya ada, puncak dari segala itu semua adalah ihsan. Makanya orang kalau pengen selamat nih orang kudu masuk Islam sebenarnya. Dalam agama kita orang itu kudu Islam dulu, imannya ada, puncak dari segala itu semua adalah ihsan. Makanya orang kalau pengen selamat nih orang kudu masuk Islam dulu. Betul? Orang di luar Islam ngomong selamat bohong. Benar? Karena manusia itu ada yang demennya dunianya doang, ada yang sukanya dunia sama akhirat. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati min khalaq. Ada orang di dunia ini
udah dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang di dunia ini mintanya di dunianya enak, tapi di akhiratnya kebulangsak. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan ada juga orang dunianya pengen enak, akhiratnya pengen selamat. Nah, kita ada yang di mana nih? Yang pertama apa yang kedua? Kita ada yang kedua. Dunia pengen enak, akhiratnya selamat. Coba Pak, ada orang kafir. Orang mau jangan takut lagi udah ngomong kafir udah. Ada orang kafir. Siapa orang kafir? Orang kafir itu orang yang ada di luar agama Islam, tuh kafir udah. Ada orang kafir kaya, duitnya banyak, gagah, rajin sedekah. Pokoknya kalau nggak boleh ngelihat orang miskin dikit, ngomongin ngasih aja udah. Cuma dia kafir Pak. Dicatat sama malaikat, dicatat. Tapi kebaikannya itu kalah dengan kekafirannya. Ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Kan banyak sekarang orang kafir pada nyumbang masjid. Iya. Lah Islam ngasih janji, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang bangun masjid, maka dia akan dibangunkan istana baginya di sorga. Siapa yang gak pengen istana? Rumah aja main mentereng-menterengan, betul nggak? Iya. Rumah main cakep-cakepan di dunia, apalagi entar di sorga. Lah mereka pengen dapat istana, dia nyumbang. Ustaz Nur Ali mau bikin pesantren, datang orang kafir ke rumahnya, Pak Ustadz saya nyumbang nih 1 miliar, begitu. Terima nggak? Terima, jangan terima Ustaz. Iya, terima itu duit. Cuma doain sama didoain. Agamanya apaan? Saya di luar Islam. Gitu. Kan banyak saya sebutin atu-atu panjangan. Saya di luar Islam Pak Ustaz, Pak Kiai. Gimana saya nyumbang? Sini. Doain ya Allah berikan dia hidayah begitu. Emang enaknya tuh enaknya kalau orang yang dari kecil sampai dia tua, aki-aki dia kafir, mau meninggal dia masuk Islam, tuh enak tuh. Begitu dia syahadat mati, sorga itu. Makanya ada cerita 2 aki-aki ribut. Dari kecil temenan bareng, mainnya bareng, remajanya bareng, sampai aki-aki juga dia kenal bareng. Yang satu muslim, yang satu kafir nih. Yang muslim tahu sendiri muslim kan ya. Biar kata muslim, banyak gak yang sholat subuhnya ketinggalan? Banyak. Muslim, tapi nggak kaya-kaya, miskin mulu sepanjang hidupnya. Susah mulu sepanjang hidupnya. Tapi ini orang kafir enak mulu hidupnya. Begitu udah aki-aki dia ngomong sama temannya, bang, ngapa? Gue pengen masuk Islam. Itu marah itu yang satu. Enak aja lu masuk Islam. Lu udah ngerasain enak. Hidup sepanjang hidup lu enak. Sampai aki-aki lu enak. Gua dari kecil sampai gini masih miskin-miskin juga. Lah lu syahadat lu mati surga. Lah gua surga aja belum tentu gitu. Ribut gara-garanya begini. Tapi kita tetap mendoakan. Ini mah cerita doang Pak yang diambil ini. Kita doakan yang begitu. Makanya orang kalau pengen selamat, masuk Islam dulu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Siapa aja ini orang nih yang nyari agama selain daripada agama Islam, falay yuqbala minhu, kagak bakalan diterima. Amalnya nggak bakalan diterima, sodakohnya kagak diterima, doanya kagak diterima, amal baiknya kagak diterima.
yang keblangsak lagi, wa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Makanya bersyukur kita dikasih nikmat Islam. Islamnya udah ada, imannya kita mantepin, keyakinannya kita mantepin. Ini kan keyakinan kita lagi dobok-obok sekarang. Setahun keyakinan kita dobok-obok, betul nggak? Iya, setahun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikalahkan dengan ketakutan yang luar biasa kepada corona. Saya mau ngomong aja sama dah. Kalau kata Ustaz Hasan Tami udah basik kan, udah basik. Iya. Kemarin gitu kan dia udah basik katanya begitu. Iya, kenapa? Keyakinan kita ini melebihi keyakinan kita, ketakutan kita kepada wabah tersebut mengalahkan keyakinan kita kepada Allah. Oh, Pak Ustadz sombong. Bukan sombong, bukan. Yang begituan pasti ada. Apalagi dengar cerita-cerita orang yang sakit. Bener. Sekarang kan banyak LC sekarang di Indonesia. Iya. Kalau guru kita Ustaz Hasan kami LC emang dari sono dia mah ya. Sekarang banyak LC lulusan COVID. Ya, aman, selesai. Ini kata Pak Wakil Camat, bilang begitu katanya. Iya, saya LC sekarang, saya kaget. Nah, Pak Wakil Camat LC, dari mana LC-nya? Lulusan COVID katanya. Allahu Akbar. Benar, Pak. Banyak orang yang begitu sakit merasa ketakutan luar biasa. Seolah-olah inilah hidup dia yang terakhir. Datang seorang kepala lingkungan ngobrol sama saya. Benar, saya takut. Takutnya luar biasa, 5 hari panik, cemas. Kenapa? Yang dipikirin mati. Coba lihat guru kita Ustadz Haji Mursidin. Saya mau begitu dia minta doakan saya, kan begitu ya. Yang pertama terucap dari mulut saya, sehat. Dia mah cuek orangnya. Orang lagi ketakutan, dia ada di pantai. Luar biasa. Orang lagi sedih, dia ada di puncak. Senang orangnya. Kenapa? Karena keyakinan beliau tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya dimantepin. Justru ketika kita ditimpa musibah, bukan malah kita turun imannya, tapi kita harus naik. Meskipun manusia itu yazidu wa yanqus, iman itu naik, ntar iman itu turun. Nih, sekarang lagi naik nih. Kalau subuhnya jamaah, jaminan Allah dapat, dunia seisinya kita punya. Wah, lagi naik ini mah. Kan tinggal yakin doang. Wah, Pak Ustadz, sembarangan aja, dunia seisinya katanya kita punya. Tahuan di dompet tinggal cepet. Iya, tinggal keyakinan kita kepada Allah, saudara. Kalau nanti dalam perjalanan kita nih dari pagi sampai entar sore kita dikasih musibah sama Allah, itu takdir namanya. Kita udah yakin hari ini udah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat subuhnya jamaah, maka dia dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin aja kalau meninggal hari ini surga. Gitu. Yakin aja hari ini rezeki kita semua ditanggung sama Allah. Emang harus ditanggung sama Allah. Ini yang harus kita tingkatkan. Terus kalau orang datang ke rumah saya ngeluh-ngeluh gitu, saya bilang itu sholatnya jamaah dulu. Benar. Datang Pak Ustaz, saya mau usaha. Nunggu dukun lah. Iya, saya terus gimana? Mana nih Pak Ustaz biar lancar usaha saya, sholat jamaah. Sampai
subuh jangan ditinggalin. Gitu. Subuh kalau ditinggalin luar biasa. Ada satu kejadian, suatu saat saya masih ngajar dulu. Sekitar jam 7:30 saya ditelepon sama abang saya. Tolong jemput saya di Cawang. Kenapa? Saya jatuh. Lagi naik motor jatuh. Saya paranin motornya. Wah, ringsek mah kagak, masih bisa saya bawa masalahnya. Ya, tapi ya begitu dah motornya. Saya tanya, abang emang apa bang? Kagak, lecet, kagak apa-apa. Emang saya tuh abang saya, sholat subuhnya rajin bener. Gitu. Jadi ini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, jatuh mah ujian. Tapi di situ Allah jaga badannya, Allah jaga. Ketika ditanya, wah dia hebat tuh ngamalin sesuatu. Bukan ngamalin sesuatu. Dia habis sholat subuh, dijamin sama Allah. Makanya kita harus berpikiran positif. Keyakinan itu harus kita tingkatkan, Pak. Kullu da'in dawaun. Setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Allah gini, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, gitu ya. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai obat. Udah pernah berobat pakai Al-Qur'an, Pak? Saya tanya. Nah, ayo dah. Kita orang Islam, orang Quran buat pajangan doang, baca sekedar baca. Tapi pernah nggak Al-Quran itu kita pakai buat obat kita sendiri? Teman saya seorang dokter di Jawa Tengah kalau nggak salah saat itu. Pada saat dia masuk rumah sakit, dia nge-share, kawan-kawan doakan saya hari ini saya isolasi masuk rumah sakit. Ketika dia sembuh, dia bilang, kawan-kawan sekalian, dari sekian banyak obat yang diberikan oleh dokter, cuma Al-Quran yang tercepat untuk meningkatkan imun saya. Sepanjang dia isolasi, dia khatamkan Al-Quran. Makanya pada saat ada yang telepon ke saya, kemudian saya bilang, Bapak ada Quran? Kagak ada. Udah sekarang apa yang Bapak bisa? Baca sebanyak-banyaknya. Yakin. Kita kagak yakin. Makanya begitu sakit langsung dokter. Langsung rumah sakit. Coba pakai Quran dulu. Nanemin keyakinan itu firman Allah. Ustaz ngomong enak bener. Saya ngomong saya pakai bukti, Pak. Teman saya sakit, seluruh teman-temannya ini begitu jenguk, udah Pak ke rumah sakit. Kagak, saya pengen buktiin Allah itu benar gak tuh di dalam Al-Quran. Allah itu bakal menyembuhkan. Al-Quran itu sebagai penyembuh. Setiap hari dia baca Quran, 5 hari baik. Saya sakit, saya baca Al-Quran. Di luar nalar. Kalau saya sekarang tumben pakai kaos kaki, bukan sebegaya, bukan saya kedinginan. Bukan. Kaki saya, keliling saya sobek ini, Pak nih. Makanya saya jagain, saya pakaiin perban, saya jagain begitu. Semalam saya kata MC ada pelantikan, kata yang ngelantik begini, pengukuhan. Nanti pulang kerja, saya diam aja, mas saya kerja di mana? Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal 3 menit lagi. Dari kesemuanya itu, Islam yang kita punya, iman yang kita punyai, maka buahnya adalah ihsan. Orang sholat akan kelihatan sholatnya kalau dia mampu menerapkan nilai-nilai ihsan dalam kehidupan dirinya. Makanya Allah bilang, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Pekerjaan-pekerjaan yang jelek-jelek itu udah gampangnya. Kita kebingungan perbuatan keji dan munkar, dari keji dan munkar, sendal hilang dulu di masjid. Enggak. Kita diprotes sama orang Islam banyak banget di Indonesia, yang korupsi orang Islam, yang nyolong orang Islam, maling orang Islam. Lah iyalah, Islamnya banyak di Indonesia.
Coba di Amerika, banyakkan Islam, banyakkan Kristen. Yang nyolong siapa? Nah iya, cuma beda gitu doang. Cuma dalam agama kita, kalau itu masih terjadi, maka introspeksi terhadap nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kita kuliah subuh Pak nih. Kuliah subuh itu akan berhasil kalau kita mampu menerapkan nilai-nilai ihsan dalam diri kita. Ini kuliah subuh, kesombongannya nambah. Ada nggak yang begitu? Loh, oh banyak itu. Benar. Kuliah subuh, ngomel mulu. Kuliah subuhnya rajin, ngomelnya luar biasa. Kuliah subuhnya rajin. Ketika tetangga dapat kenikmatan, hatinya kotor. Ya? Itu namanya kuliah subuh kita belum menanamkan nilai ihsan. Kalau nilai ihsan itu sudah ada, nilai kebaikan itu sudah tertanam, maka Islam sebagai rahmatan lil alamin akan menyebar. Jadi kalau kita sekarang udah banyak kayak gini, ini biar kata banyak nih, paling seberapa orang yang jaga karsa? Ya, jaga karsa 57.000. Orang jaga karsa tuh, yang kuliah subuh cuma 300. Berapa itu campur lagi? Selengseng datang ya, Cilandak datang, Ganjur datang, pakai diberhentiin kuliah subuh, stop katanya libur begitu. Insya Allah. Iya saudara. Jadi kita kuliah subuh ini, kalau ingin kuliah subuh ini berhasil, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus mampu menanamkan nilai ihsan. Maka sebenarnya ini tempat luar biasa perpindahannya dari al-iman kepada al-ihsan, semuanya konsep Islam. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua. Amin. Kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan, selalu menanamkan nilai-nilai ihsan dalam kehidupan kita, sehingga nantinya pada saat kita dicabut roh kita, maka yang kelihatan itu adalah kebaikan-kebaikan kita. Yang kelihatan tempat-tempat yang indah buat kita. Yang kelihatan orang-orang yang menyambut kita, makhluk-makhluk yang menyambut kita, yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, karena mau pas sudah jam 5:30. Karena MC-nya biasa MC nih, dia kalau ngomong banyak. Iya, benar. MC banyak. Maklum, karena dia dulu teman sekelas saya dulu. Iya. Jadi kalau kagak ngebully saya kagak enak namanya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.